Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama Ibu Yana. Oke, Ibu perkenalkan kembali, nama Ibu Ranti Puspasari SPD. Ibu membawakan mata pelajaran kewirausahaan. Di pertemuan ini, Ibu membawakan materi pengendalian mutu produk. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita harus mengetahui namanya kompetensi dasar. Kita lihat kompetensi dasar ini, Oke, kompetensi dasar yang pertama adalah mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan. Dan yang kedua, melakukan pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria kelayakan produk, standar operasional. Kita masuk ke dalam indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan aspek-aspek pengendalian mutu produk. Dan yang kedua, menjelaskan tujuan pengendalian mutu. Dan yang ketiga, mengidentifikasi pendekatan dalam mutu produk. Kita masuk ke dalam materinya. Pengendalian mutu. Apa sih yang kamu ketahui mengenai pengendalian mutu? Pengendalian mutu atau yang biasa disebut quality control adalah proses penilaian dan pengawasan kualitas atas hal-hal yang berkaitan dengan produksi. Jadi, di sini pengendalian mutu itu adalah suatu kelayakan di mana suatu produk yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan itu diawasi dan harus memiliki nilai suatu produknya itu yang berkualitas. Jadi kita harus mengetahuinya. Sebelum kita lanjut ke dalam pengendalian mutu, kita harus mengetahui namanya mutu dari suatu produk. Apa itu sih mutu? Mutu adalah kesesuaian keserangkaian karakteristik produk ataupun jasa dengan standar yang ditetapkan suatu perusahaan berdasarkan syarat kebutuhan dan keinginan konsumen. Segala aspek termasuk pengertian dan pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan mutu itu sangatlah penting untuk memiliki oleh perusahaan, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal, dengan persepsi yang sama. Mengenai apa? Mengenai mutu, maka tujuan dan cita-cita suatu perusahaan itu dapat dicapai dengan lebih cepat. Jadi, mutu itu bukan hanyalah suatu pengawasan saja, tetapi itu dalam suatu perusahaan itu harus lebih ditingkatkan dan lebih dicari oleh masyarakat. Kita masuk ke dalam 3 aspek yang ditekankan pada pendekatan. Yang pertama adalah unsur-unsur seperti kontrol, manajemen pekerjaan, proses-proses yang didefinisikan dan telah terkelola dengan baik. Kriteria integritasnya dalam kinerja ataupun identifikasi catatan. Jadi, unsur ini wajib harus bisa mengontrol semua manajemen suatu pekerjaan, di mana prosesnya itu harus seimbang dan lebih baik lagi. Dan yang kedua, aspek yang kedua adalah kompetensi, seperti dia memiliki namanya pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Itu tujuannya untuk lebih maju lagi dalam suatu perusahaan, dalam suatu mutu yang ada dalam perusahaan untuk mengeluarkan suatu produknya. Dan yang ketiga adalah elemen lunak.
di mana elemen lunak itu memiliki namanya aspek dalam suatu kepegawaian, integritas, kepercayaan itu harus ada. Budaya organisasi, motivasi dalam bekerja itu harus ada. Apalagi dalam semangat timnya. Itu harus berhubungan dalam suatu mutu usahaan. Itu harus ada. Oke, kita masuk ke dalam tujuan pengendalian mutu. Nah, tadi sudah kita masuk ke dalam apa itu pengendalian mutu. Sekarang adalah tujuan pengendalian mutunya ya nak. Oke, tujuan pengendalian mutu itu adalah membutuhkan penekanan QC. Apa itu QC? Quality control, di mana terletak pada pengujian suatu produk untuk mendapatkan produk yang cacat. Dalam pemilihan produk yang akan diuji, biasanya dilakukan pemilihan produk secara acak menggunakan teknik sampling. Kenapa? Kalau suatu produk itu tidak bisa dikeluarkan, berarti produk itu sudah rusak dan tidak bisa dikembangkan lagi. Maka kita harus mengecek dan mengawasi suatu produk yang akan dikeluarkan untuk konsumen ataupun masyarakat. Jadi itu harus ada pengendalian mutu, harus adanya penilaian dan pengawasan dari suatu perusahaan. Oke, sekarang kita masuk 4 jenis-jenis pengawasan mutu produk. Yang pertama adalah pengawasan mutu bahan baku. Nah, di sini nak, mutu bahan baku itu dapat digunakan sesuai dengan mutu yang direncanakan. Hal ini nak perlu diamati. Sejak rencana pembelian bahan baku, penerimaan bahan baku di gudang, penyimpanannya, sampai dengan saat bahan baku itu yang akan digunakan itu harus adanya suatu pengawasan. Yang kedua adalah pengawasan proses produksinya. Jadi, bahan baku yang telah diterima di gudang selanjutnya itu akan diproses dan diolah menjadi barang yang sudah jadi. Dalam hal ini, nak, selain cara kerja peralatan, proses produksi itu yang mengolah bahan baku dipantau, diawasi sebaik mungkin, dan hasilnya mesin-mesin tersebut juga dipantau dengan statistik dan menghasilkan barang yang sesuai dengan yang direncanakan. Setelah dalam suatu pengawasan proses, kita masuk ke dalam pengawasan produk jadi. Di mana suatu pengawasan produk jadi ini, dia itu adalah memeriksa terhadap produk jadi yang dilakukan untuk mengetahui apakah produk ini sesuatu itu dengan mutunya itu berjalan dengan lancar, sejalan tidak, atau saat kelayakannya itu bisa nggak dikeluarkan untuk konsumen. Jadi itu produk jadi itu juga harus ada namanya pengawasan. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, pengawasan penekanan atau kemasan. Jadi di mana suatu produk yang sudah jadi ini memiliki namanya kemasan. Kemasan itu adalah merupakan alat dari suatu pelindung suatu produk agar tetap dalam kondisi yang sesuai dengan mutunya, tidak rusak dan tidak cacat. Kita masuk ke dalam metode pengendalian mutu. Nah, di sini nak, kita harus memiliki namanya kualitas dari produk atau yang disebut jaminan kualitasnya. Jadi kualitas itulah sangat harus dijaga dalam suatu produknya. Dan selanjutnya adalah pengujian dan kegagalan. Jadi produk yang sudah jadi itu bakalan diuji kembali dan diawasi dan dinilai apakah layak untuk dikeluarkan ke masyarakat atau tidak. Dan selanjutnya adalah kontrol statistik. Kontrol statistik ini adalah cara kerja suatu mesin dalam pembuatan suatu produknya. Jadi kalau mesin ini salah satu
itu bakalan salah semua dan mengakibatkan kerugian di suatu perusahaan. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam kualitas dari perusahaan. Jadi perusahaan ini memiliki tujuan dan cita-cita untuk kedepannya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, maka kualitas suatu perusahaan itu akan menurun total. Jadi yang terakhir adalah total quality control. Jadi harus adanya pengawasan dan penilaian untuk mutu dalam suatu perusahaan untuk mengeluarkan suatu produknya. Oke, sekarang kita masuk kelebihan pengendalian mutu dapat diukur dari indikator-indikator. Yang pertama adalah relevansi. Nah, relevansi ini merupakan hubungan kegiatan perusahaan dan produk yang dihasilkan dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua, efisiensi, di mana kehematan penggunaan sumber daya dana tenaga, waktu untuk produksi dan penyajian produknya. Dan yang ketiga, efektivitas. Efektivitas ini memiliki kesesuaian perencanaan dengan hasil yang dicapai atau ketetapan sistem, metode, dan prosedur. Keempat, akutabilitas. Akutabilitas ini dapat tidaknya kinerja tersebut dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima, kreativitas. Nah, kalau kreativitas itu adalah kemampuan mengadakan inovasi dalam suatu produk, menciptakan sesuatu yang sesuai dengan perkembangan zaman dan termasuk dalam evaluasi diri. Nah, itu saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kamu. Teruslah belajar, jangan pernah kamu kamu itu menyerah. Belajar terus dan terus belajar. Saya yakin kalian itu bisa. Sebelum Ibu akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.